dulu karena kan prediktornya sakit atau kepada keadaan saya sudah pasti saya tidak akan adalah berbohong. Jadi kami pegang skripsi asli, kami pegang apa yang ada, dan yang kami pegang itu adalah tidak ada lembar pengujiannya dan tanda tangannya disangsikan, jadi itu palsu. Skripsi saya ada sih lembar pengesahannya, tanda tangan semua. Tapi begitu S2 saya lihat nggak ada. Di lembar pengesahan S2 cuman stempel aja. Tapi begitu S2 saya lihat nggak ada. Di lembar pengesahan S2 cuman stempel aja. Tesis S2-nya Refli pun tidak ada tanda tangannya. Ini kan paling tidak menampar muka para peneliti yang didukung oleh Refli itu sendiri. Ini bukti tidak terbantahkan bahwa ternyata tesis Refli Harun itu juga tidak ada tanda tangan dosennya. Dia yang berijazah palsu, tapi dia yang malas datang gitu loh. Rismon tidak diakui oleh Yamaguchi Jepang. Ijazahmu palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Krismon ya. Si krisis moneter ya, terkait tuduhan ijazah palsu kepada Pak Jokowi ya. Ini adalah kabar terbaru ya mengenai isu ijazah palsu Pak Jokowi ya. Setelah isu amnesti dan abolisi viral ya, isu tentang ijazah palsu ini tiba-tiba saja menghilang seolah ditelan bumi ya. Karena faktanya memang sangat jarang sekali media yang memberitakannya. Dan yang terbaru teman-teman, entah mabok kecubung atau karena mabok apa gitu ya, tiba-tiba saja si RH, tahu ya si RH ya, ahli hukum tata busana ya, si RH menyerang sohibnya sendiri yang selama ini didukung mati-matian, yaitu si krisis moneter dan juga si Rai Panci. Ya. Jadi ini si RH ini mengungkapkan ya dalam sebuah podcast ya, bahwa ternyata tesis dia sendiri, yaitu karya ilmiah S2-nya dia ya, tesis ya bukan skripsi. Tesis dia sendiri ternyata juga tidak ada tanda tangan pada lembar pengesahan. Jadi para dosen pengujinya nggak pernah tanda tangan, adanya cuma stempel. Aduh, pernyataan tersebut ya sama saja dengan menampar mukanya si krisis moneter ya, menampar mukanya si Rai Panci, si dokter mangkrak ya, dari kiri dan kanan. Plak plok gitu. Hah? Ya karena mereka selama ini menuduh ijazah Jokowi itu palsu ya. Salah satunya itu karena tidak adanya tanda tangan dosen penguji di lembar pengesahan skripsi. Lah ternyata tesisnya RH juga sama. Nggak ada tanda tangannya. Atau jangan-jangan ijazah S2-nya RH juga palsu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. kan prediktornya sakit atau kepada keadaan saya sudah pasti saya tidak akan Asik, duitnya bohir udah cair. Si Egi kok malah ngacir, jalan-jalan ke luar negeri, teman-temannya ditinggal lari. Egi jahat, duit bohir diembat. Egi
Egi curang, duit bohir melayang. Si Egi foya, foya. Iva menangis di penjara. Si Egi happy, happy. Rismon cuma gigit jari. Aduh kasihan, aduh kasihan. Netizen, weh, ini harus dicari teman-teman ya. Netizen yang bikin konten-konten seperti ini harus dicari. Aduh, gitu loh. Kenapa bang? Harus dicari. Jadi kasih penghargaan lah. Karena kontennya sangat lucu ya. Jadi barusan kita menyaksikan gitu ya, simulasi. Si krisis moneter ya kan, yang tantrum ya kan, stres ya kan, duit bohir udah cair ya kan, tapi malah dipakai Mbah Egi buat jalan-jalan ke London. Astagfirullah, lanjut. Adalah berbohong. Jadi kami pegang skripsi asli, kami pegang apa yang ada, dan yang kami pegang itu adalah tidak ada lembar pengujiannya dan tanda tangannya disangsikan. Jadi itu palsu. Jadi dan pada skripsi tersebut juga tidak ada lembar pengesahan penguji. Nama dan tanda tangan penguji itu tidak ada. Ini itu tidak bersesuaian dengan 5 ijazah yang kami temukan. Iya. Bahwa satu, lembar pengesahannya tidak tanda tangan, tidak lengkap tanda tangannya. Saya bawa ijazah skripsi saya ada sih lembar pengesahannya tanda tangan semua. Tapi begitu S2 saya lihat nggak ada. Di lembar pengesahan S2 cuman stempel aja. Nah lo, gini nih si Rai Panci, si krisis moneter gitu, itu merasa malu nggak ya? Kalau menurut saya sih ya enggak kayaknya ya, karena mereka ini kemungkinan besar urat malunya itu sudah putus ya, atas bawah luar dalam gitu. Awalnya menuduh ijazah Jokowi palsu itu berdasarkan ijazahnya ya kan, yang fontnya katanya Times New Roman, kemudian Garamond, skripsinya Garamond dan lain sebagainya. Kemudian juga katanya stempelnya itu berada di bawah foto. Kemudian ya semacam-macam lah pokoknya ijazahnya, tapi nggak mempan karena yang bersangkutan bukan ahli di bidang itu. Akhirnya tuduhannya itu belok kanan gitu ya, bukan balik kanan, belok kanan, yaitu menyasar skripsinya. Skripsinya katanya palsu karena nggak ada lembar pengesahannya. Nah gimana kalau si RH udah mengatakan demikian? Lanjut, kita saksikan lagi ya, sekali lagi ini dia. Bahwa satu, lembar pengesahannya tidak tanda tangan, tidak lengkap tanda tangannya. Saya bawa ijazah skripsi saya ada sih lembar pengesahannya tanda tangan semua. Tapi begitu S2 saya lihat nggak ada. Di lembar pengesahan S2 cuman stempel aja. Tapi begitu S2 saya lihat nggak ada. Di lembar pengesahan S2 cuman stempel aja. Tidak ada lembar pengujiannya dan tanda tangannya disangsikan. Jadi itu palsu. Aduh, ini tamparan keras menurut saya dari kiri dan kanan ya, kalau mereka memang waras kan seperti itu. Jadi gini lah menurut saya yakin ya orang-orang itu sebetulnya sudah sadar bahwa tuduhan mereka selama ini itu nggak ada yang benar gitu loh. Cuma mereka mungkin gengsi aja untuk mengakui kesalahannya. Jadi mereka semakin justru mencari bukti-bukti kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Yang muncul justru yang muncul justru tamparan dari RH. Aduh, lanjut. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Refly Harun adalah sosok yang sosok pendukung kuat, sosok pemuja dari para orang-orang yang mengaku sebagai peneliti ijazah seperti itu. Tapi pada faktanya apa? Tesis S2-nya Refly pun tidak ada tanda tangannya. Ini kan paling tidak menampar muka para peneliti yang didukung oleh Refly itu sendiri. Ini bukti tidak terbantahkan bahwa ternyata
tesis Refli Harun itu juga tidak ada tanda tangan dosennya seperti itu, seperti pengakuan dia sendiri di video tadi. Saat itu dia bersama dengan Ahmad Kosinudin. Ya, jadi kalau menurut saya tidak sependapat dengan netizen barusan ya, karena saya justru begini pernyataan saya. Jadi semakin tidak bisa dibantah lagi bahwa si RH ijazahnya palsu. Si RH ijazah S2-nya palsu, udah nggak bisa dibantah lagi, no debat ya. Lo kok bisa bang? Ya iyalah, wong tesisnya itu nggak pernah ada tanda tangan pengesahannya dari dosen penguji, ya kan? Ya bagaimana mungkin bisa lulus kalau tesisnya tidak pernah diuji, ya kan? Atau diuji tapi tesisnya nggak lulus, ya kan? Udahlah, ya. Dari sini kita bisa membuktikan bahwa ijazah S2-nya RH palsu, ya kan, nggak pernah lulus karena skripsinya tidak pernah ditandatangani, tesisnya tidak pernah ditandatangani. Lanjut. Dia yang berijazah palsu, tapi dia yang malas datang gitu loh. Rismon tidak diakui oleh Yamaguchi Jepang. Ijazahmu palsu. Ya, itulah presiden paling pengecut. Anda yang menantang dilaporkan. Ya hadapi dong dengan gentleman. Presiden korupsi, posisi arti, ya, dan presiden paling penipu, pembohong. Anda juga penipu. Memalsukan ijazah dari Jepang. Oke. Memalsukan ijazah dari Jepang, ya. Ini menarik sekali teman-temannya dan saya tidak sabar untuk menunggunya. Menunggu apa bang? Ya menunggu mereka ini masuk ke balik jeruji besi gitu loh. Karena sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Dia yang memalsukan ijazah dari Yamaguchi Jepang, malah yang dituduh Jokowi. Coba bayangin, orang seperti ini itu menurut saya bukan tidak cukup hanya di penjara ya, mungkin 1, 2, 3 tahun, tetapi minimal harus di penjara selama 50 tahun, atau mungkin dilempar ke Nusa Kambangan sana. Aduh, Krismon. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.